गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि. Sebanyak 32 biksu dari Thailand berjalan kaki ke Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, untuk memperingati Hari Raya Waisak. Perjalanan ini juga dikenal dengan Tudong atau perjalanan spiritual yang dilakukan oleh para bante atau biksu dengan berjalan kaki sepanjang ribuan kilometer. Tradisi Tudong ini bertujuan untuk melatih kesabaran para biksu. Dalam melakukan perjalanan tersebut, para biksu tidak menggunakan payung sehingga terkena panas sinar matahari hingga hujan. Bahkan, mereka hanya akan makan sebanyak 1 kali setiap hari. Tradisi Tudong yang dilakukan oleh para biksu tersebut untuk belajar bersabar. Karena para Buddha mengatakan bahwa kesabaran adalah praktik dharma yang paling tinggi. Mereka benar-benar melatih dirinya luar biasa. Karena jalan sehari 25-40 km dan makan hanya sekali dalam sehari, tidak pakai payung. Jelas YM Bhikkhu Dhammavudho Thaera. Candi Borobudur yang menjadi tujuan Tudong ini merupakan peninggalan yang sangat identik dengan umat Buddha. Bagi umat Buddha, kunjungan ke tempat yang berkaitan dengan Buddha Dhamma menjadi penting. Karena itu, pemerintah agama menjadikan Candi Borobudur sebagai pusat ibadah umat Buddha seluruh dunia. Bapak Menteri Agama memberikan penegasan bahwa kita jadikan Candi Borobudur sebagai pusat ibadah agama Buddha baik dunia maupun Indonesia, kata Dirjen Bina Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Supriyadi. Kedatangan biksu dari Thailand, Malaysia, dan Singapura menjadi bukti awal daya tarik Candi Borobudur tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Rupanya, di balik berhasilnya 32 biksu menjalani ritual Tudong, ada kisah perjuangan berat yang harus mereka lalui sebelum sampai ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Seharusnya ada 33 biksu yang ikut menjalani ritual jalan kaki tersebut. Namun ternyata, di tengah perjalanan ada 1 biksu yang mengalami kecelakaan. Jadi hanya tersisa ada 32 biksu yang masih melanjutkan ritual tersebut hingga ke Indonesia. Salah satu biksu itu mengalami kecelakaan di jalan Malaysia sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Saat ini, biksu tersebut sudah keluar dari rumah sakit dan tiba di Indonesia menggunakan pesawat. Salah satu biksu Tudong, Bante Kantadamo, menceritakan kejadian kecelakaan yang dialami oleh seorang biksu tersebut saat di kota Kelang, Malaysia. Saat itu, perjalanan mereka mendapat hambatan yang cukup besar berupa cuaca ekstrim yang mencapai suhu 43 derajat Celcius. Hal itu membuat salah satu biksu mengalami kelelahan hingga terjatuh saat melintas di flyover.
Terus pagi-pagi sudah bangun dan jam 4 waktu di Kota Kelang, ini kita sudah jalan kaki. Pas waktu jalan kaki di flyover, kita naik, dia tidak kuat capek segala macam sehingga jatuh dan sobek kepalanya. Saya gotong itu darah semua 8 jahitan, kata Bante Kantadamo di Magelang, pekan lalu. Kondisi itu membuat biksu yang cedera itu harus ditinggal di Malaysia, sedangkan 32 biksu lainnya melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Jadi saya langsung beliin dia tiket untuk datang ke Indonesia dan kemarin dijemput katanya. Kini biksu tersebut sudah berkumpul bersama biksu-biksu lain di Magelang. Hanya saja biksu tersebut belum boleh berjalan kaki terlalu jauh. Prosesi pengambilan air suci untuk perayaan Tri Suci Waisak 2567 BE 2023 dilakukan di Umbul Jumprit, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Air suci tersebut selanjutnya dibawa menuju Candi Mendut untuk disemayamkan dan disakralkan. Pengambilan air suci Waisak dilakukan di Umbul Jumprit, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu 3 Juni. Perwakilan Biksu Sangha melakukan pengambilan air suci yang dimasukkan ke dalam kendi. Selanjutnya, kendi dibawa menuju altar utama di Kompleks Umbul Jumprit untuk dilakukan puja bakti. Para umat Buddha berada di sekitar altar utama untuk mengikuti puja bakti. Tradisi lebih dari 40 tahun diberikan berkah umur panjang menjalani ritual Tri Suci Waisak bersama semua majelis walaupun berbeda kita satu Buddha, kata Ketua Panitia Waisak Tanto Sugito Harsono saat sambutan sebelum puja bakti di Umbul Jumprit. Lebih lanjut, Tanto mengatakan rangkaian Waisak sudah dimulai sejak 21 Mei 2023 dengan karya bakti. Kemudian, pada tanggal 30 dan 31 Mei dilakukan bakti sosial, pengobatan di lapangan Lumbini Candi Borobudur. Kemarin pengambilan api abadi di Merapen, hari ini pengambilan air suci, besok puncaknya akan kita rayakan proses dari Candi Mendut jam 6.30. Kita akan mengikuti detik-detik Waisak jam 10.41 menit 19 detik, kemudian nanti Dharma Santi Waisak, imbuhnya. Sementara Bante Kantadamo menambahkan prosesi pengambilan air suci dari Jumprit dilaksanakan tiap tahun. Tiap tahun kita mengambil air di sini. Kita akan bawa sampai Candi Mendut, ditaruh di Candi Mendut untuk prosesi selanjutnya katanya. Menurutnya merupakan kehormatan bagi dirinya selaku biksu tudong untuk turut melakukan pengambilan air suci. Halo adik, selamat siang. Halo, nama kakak Irma Septianingsih dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Halo, kamu namanya siapa? Iya, Kamu? Siapa? Berapa? satu. Sama. Kamu dari mana asalnya? Menurut. Mundut. Oke, kakak di sini mau tanya-tanya ya tentang kegiatan ini. Di sini kamu ngapain aja sih? Main. Main. Terus Biar bisa. sama belajar juga ya kan di sini.
pendapat kalian tentang kegiatan ini apa sih? Terus, iya. Terus nilai-nilai apa sih yang kamu dapat dari kegiatan ini? Toleransi, kan? Sama agama harus saling menghargai kebudayaannya masing-masing. Makasih ya, sama jawabannya. Dadah. Kalau boleh, cari Mbak Mbak dari mana mau tahu? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Oke. Kalau boleh tahu nih di sini tuh wisata atau saja? Ya, terus kebetulan kita ketemu. Iya. Jadi oke. Terus sama teman-teman Mbak ya, sama teman. Kemudian pendapatnya Mbak di sini kan ini acara warisannya itu kan harusnya itu beda dari yang biasanya karena ada aksi dari mana Mbak? Dari Thailand. Gimana pendapatnya? Sebenarnya kali ini saya ikut WNI ya, jadi udah semester ini baru kali ini first time, jadi meriah banget. Kemarin macet, makan juga full semua. Iya. Terus kalau menurut Mbak nih nilai-nilai yang dapat diambil dari kegiatan ini? Ini sih pertama kali datang juga, emang banget. Beda banget ya. Beda dari yang Jakarta Iya. yang padat. Jadi nyaman ya Mbak? Nyaman. Oke. Sepertinya itu aja. Makasih ya Mbak yang menyempatkan